freelance itu merdeka. Katanya, bisa kerja sambil ngopi, bisa meeting pakai celana pendek, bisa bangun siang tanpa HRD yang cerewet atau atasan yang hobi micro minutes. Tapi yang jarang dibicarakan orang adalah freelance bisa jadi lubang hitam. Sekali kamu melangkah tanpa peta, tanpa tahu arah dan resiko, kamu bisa hilang dalam kehampaan, tersesat di antara invoice tak dibayar dan jam kerja yang membunuh mental perlahan. Gue kira bebas, ternyata bebas tenggelam. Ini cerita yang dialami banyak freelancer. Mereka masuk dunia ini dengan harapan yang tinggi, cuma untuk jatuh karena satu hal, yaitu mereka cuma tahu enaknya, tapi gak siap sama pahitnya. Jadi, sebelum kamu lempar surat resign dan teriak freedom di Instastory, tonton video ini sampai habis. Karena kita akan membahas resiko-resiko gelap yang bisa menghancurkan freelance sebelum sempat tumbuh. Banyak yang bilang, enak ya jadi freelancer, bebas banget hidupnya. Tapi, coba gue tanya, kalau kamu sakit seminggu dan gak bisa kerja, ada yang gaji kamu. Kalau kamu liburan sebulan, ada THR masuk. Kalau kamu butuh pinjaman darurat, adakah kantor yang mau membantu? Jawabannya, gak ada. Freelancer terlihat seperti padang rumput yang hijau dari jauh. Tapi, begitu kamu jalan lebih dalam, kamu akan sadar. Itu ladang ranjau. Penuh keputusan yang harus kamu ambil sendiri. Setiap langkah bisa bikin kamu bangkit, atau malah bikin kamu hancur. Kebebasan itu bukan cuma tentang bebas waktu, tapi juga bebas tanggung jawab penuh. Bebas dari bos, iya, tapi juga bebas dari sistem yang jamin kamu aman. Di freelance, kamu bosnya, tapi kamu juga office boy, customer service, admin, editor, akuntan, pengacara, sales. Semua digabung jadi satu tubuh, yaitu kamu. Kalau kamu belum siap mental buat jadi CEO hidup kamu sendiri, kebebasan itu bisa berubah jadi tekanan yang nggak kasat mata. Dan pelan-pelan kamu akan menyesal. Masuk freelance tanpa rencana keuangan itu ibarat berenang di laut malam hari, tanpa pelampung. Gelombang pendapatan bisa berubah dalam sekejap. Hari ini, kamu dapat klien gede, dibayar 10 juta. Besok, inbox kosong. Minggu depan, masih sepi. Sebulan kemudian, baru ada yang nanya, "Kak, available gak?" Tapi ujung-ujungnya, cuma nanya-nanya doang. Stabilitas gaji itu mitos buat freelancer. Freelancer yang survive adalah mereka yang mengerti gimana caranya bikin cash flow pribadi, punya dana darurat, tahu gimana cara narik klien baru terus-menerus. Dan ingat, penghasilanmu sama dengan hasil dari marketing kamu sendiri. Kamu bukan cuma jualan jasa, kamu jualan kepercayaan. Kalau kamu nggak jago jual diri, kamu bakal kalah dari freelancer yang lebih pinter nge-branding, meski skillnya biasa aja. Dan ini ironis, kamu bisa punya skill dewa, tapi penghasilanmu tetap nol. Karena klien nggak datang dari langit. Mereka datang dari effort, networking, dan promosi yang seringkali nggak ada yang ngajari. Bayangin kamu nyetir mobil, tapi
nggak ada lampu merah, nggak ada marka jalan, nggak ada rambu lalu lintas. Bebas banget kan? Sampai kamu nabrak. Dan di freelance, itu artinya burnout. Kebanyakan freelancer nggak sadar. Mereka kerja lebih keras daripada orang kantoran. Jam 10 malam masih balas email. Weekend masih ngedit. Tanggal merah masih garap deadline klien luar negeri. Yang nggak peduli kamu lagi Idul Fitri. Dan sialnya, semua itu kamu jalani dengan perasaan bersalah kalau nggak kerja. Kok gue leha-leha ya? Harusnya bisa pitching. Nanti klien kabur lagi. Kalau nggak kerja sekarang, penghasilan bulan depan hilang dong. Ini bukan jam kerja. Ini perbudakan modern dengan wajah fleksibilitas. Kalau kamu nggak bisa bikin batas antara kerja dan hidup, freelance akan nyedot seluruh waktumu. Dan kamu bakal capek terus, ngambang terus, tanpa akhir. Kamu udah kerja maksimal. Desainnya oke. Kontennya rapi. Klien bilang, puas banget. Tapi ketika waktunya dibayar, duh, nanti aja ya kak. Finance lagi di luar kota. Akun kantor lagi kena audit. Bulan depan ya, pas invoice-nya cair. Dan seterusnya. Dan akhirnya hilang. Kalau kamu belum pernah dibayar telat, atau bahkan nggak dibayar sama sekali, selamat. Tapi percayalah, waktunya akan tiba. Itulah kenapa kontrak itu wajib. Minta DP di awal itu harga mati. Jangan pernah kasih file final sebelum pelunasan. Freelancer itu bukan pengemis. Tapi sayangnya, banyak klien memperlakukan kita begitu. Kalau kamu terlalu baik, kamu bakal jadi korban sistem. Bisa dibohongi karena diam. Dan parahnya lagi, kamu gak punya kekuatan hukum buat nagih. Jadi, sebelum kamu terjun, siapin strategi. Strateginya adalah sistem pembayaran, template invoice, struktur harga, dan mental untuk bilang tidak. Banyak yang gak sadar kalau freelancer itu kerja sendiri, di ruang sendiri, ngadepin masalah sendiri. Gak ada teman kantor buat curhat. Gak ada supervisor buat diskusi. Semua keputusan, semua beban, kamu tanggung sendiri. Dan ketika gak ada yang bisa bantu, kamu mulai overthinking. Gue gak cukup bagus ya? Kenapa belum ada klien masuk? Apakah gue gagal? Self-doubt jadi makanan sehari-hari. Dan karena nggak ada feedback rutin kayak di kantor, kamu bisa kehilangan arah, merasa nggak berkembang, dan akhirnya mental down. Makanya penting banget buat freelancer punya jadwal harian yang jelas, komunitas sesama freelancer buat saling support, waktu istirahat yang teratur. Jangan cuma kerja, tapi juga rawat mentalmu. Karena gak ada yang jagain kamu, kecuali kamu sendiri. Freelance itu bukan pelarian, tapi perjalanan. Kalau kamu lari dari kantor karena bosen, dan masuk freelance karena FOMO, kamu cuma pindah dari satu jebakan ke jebakan lainnya. Tapi, kalau kamu masuk freelance dengan persiapan, dengan strategi, dengan mindset CEO, maka ini bisa jadi salah satu keputusan terbaik dalam hidupmu. Kebebasan itu mahal, dan semua hal yang mahal pasti ada harganya.
Jangan mulai freelance kalau kamu cuma siap buat enaknya aja, tapi nggak siap buat jatuhnya. Kalau kamu ngerasa video ini ngena banget, tekan tombol like dan subscribe, karena akan ada banyak video kayak gini, yang nggak cuma motivasi doang, tapi juga buka realita. Tulis di kolom komentar, apa ketakutan terbesar kamu soal jadi freelancer. Dan kalau kamu mau video lanjutan, yaitu gimana cara bangun karir freelance yang sehat dan bisa cuan stabil, tulis di kolom komentar. Gue siap ajarin freelance yang bener. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay waras, stay freelance, tapi jangan nekat.